Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 261-265. Ucapan Willy ini membuat Yansen dan yang lainnya diam-diam tertawa. Sebaliknya ekspresi wajah Erwin canggung dan panik, meskipun hatinya jengkel, tapi di hadapan Willy, dia berubah menjadi pengecut. Tidak, Salman merentangkan tangannya dengan panik, menarik tangan Charles sambil berkata, ini adalah putraku, Charles, Erwin adalah mertua lelakinya. Yansen segera mengerti situasi yang sebenarnya. Ekspresinya sedikit membaik, tapi masih dengan suara dingin berkata kepada Salman, Salman, banyak sekali yang datang bersulang, apa kamu tidak takut kabar saya makan di sini tidak diketahui orang? Pak Wali Kota, bukan begitu maksudku, sekarang saya segera menyuruh mereka pergi. Salman gemetar ketakutan, lalu menendang Charles dengan kuat, nya sekarang juga, dasar sekumpulan orang bodoh. Charles ketakutan sekali, dia berbalik dan lari terbirit-birit. Erwin sekeluarga juga gemetaran dan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Kali ini, mereka berhasil mempermalukan diri sendiri. Charles, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Pak Wali Kota tidak tahu kita datang untuk bersulang? Setelah keluar dari sana, Gema melotot marah pada Charles sambil bertanya. Kamu masih berani bertanya, semua ini salah kalian, memaksa untuk ikut datang. Sebenarnya Pak Wali Kota merahasiakan kedatangannya. Lalu sekarang begitu banyak orang yang datang sekaligus bersulang dengannya, dia bisa tidak marah? Untuk apa kalian wanita-wanita ikut datang? Hatinya masih jengkel karena kejadian tadi, sehingga tidak dapat menahan diri saat Gema berteriak padanya. Ucapan Charles secara tidak langsung juga tertuju pada Dora, membuat ekspresinya terlihat canggung dan panik. Sudah, jangan ribut lagi, apakah kejadian tadi masih kurang memalukan? Erwin melotot tidak sabar pada kedua orang itu, ayo pergi. Kembali dan kita tunggu saja, mungkin bujukan Salman pada Pak Wali Kota akan membuka peluang buat kita. Betul, ayahku pasti akan mencari peluang, kita kembali saja dulu. Charles mengangguk, mereka menggenggam gelas arak sambil berjalan kembali ke ruangan sendiri dengan muram. Tapi baru saja kembali ke ruang VIP, semua makanan sudah dibungkus oleh Dev. Melihat Erwin sekeluarga kembali, Dev tidak merasa heran. Dev, apa-apaan ini? Ini namanya mentraktir? Jamuan belum berakhir. Tamu belum pergi, kamu malah membungkus semua makanan, jangan-jangan kamu tidak mau membayar tagihan. Ketika masuk dan melihat adegan ini, Dora langsung memarahi Dev dengan galak, sekalian melampiaskan kejengkelan hatinya. Saya ingat tadi sebelum pergi, ada seseorang yang berkata akan menemani Pak Wali Kota minum-minum, tidak kembali lagi, lalu menyuruhku pulang dulu, begitu cepat sudah lupa? Dev menatap Dora sambil tersenyum dingin, ataukah dia tidak menghiraukan kalian, mengusir kalian? Omong kosong, jangan iri, kami sudah minum-minum dengan Pak Wali Kota, dan juga bersulang dengannya, mantan narapidana tak berguna sepertimu, bukankah kamu bilang pernah makan bersama dengan Pak Wali Kota? Saya bertanya pada Pak Wali Kota, mengapa dia bilang tidak pernah? Darrell menunjukkan jarinya pada Dev sembari bertanya mengejek, orang yang tidak tahu, pasti mengira tadi dia benar-benar mengobrol dengan Pak Wali Kota. Walaupun tahu Darrell membual, tapi Erwin sekeluarga memilih diam, seolah menyetujui bualan Darrell. Dev langsung tahu Darrell berbohong ketika mendengar ucapannya ini, lagi pula arak di gelas yang dipegang mereka tidak berkurang sama sekali, bagaimana mungkin mereka meminumnya? Darrell, berbohong saja tidak bisa, arak di gelas kalian tidak berkurang sama sekali, bagaimana cara kalian bersulang dengan Pak Wali Kota? Omong kosong seperti ini pun sanggup kamu katakan, saya lihat kamu yang tidak berguna? Dev tertawa sambil berkata menghina. Darrell terbengong, wajahnya memerah menatap gelas arak di tangannya. Rasanya seperti ditelanjangi di depan umum yang membuatnya sangat tidak nyaman. Mereka menganggap arak Maotai edisi khusus ini sayang kalau dibuang, bermaksud setelah kembali ke ruangan, lanjut meminum arak ini, sekarang malah ketahuan oleh Dev. Kamu tidak usah peduli apakah kita ada bersulang atau tidak, pokoknya kami sudah berjumpa dengan Pak Wali Kota, lebih hebat darimu, saya ingin tahu bagaimana cara kamu membayar tagihan ini, jika berani menolak melunasi tagihan di restoran milik Tuan Yansen, pasti akan dikuliti hidup-hidup sampai waktunya saya penasaran apakah kamu masih berani berbuat onar di sini. Selesai berkata, Darrell langsung duduk kembali dan tidak mengacuhkan Dev lagi.
Siapa bilang saya akan melunasi tagihan ini? Kalian juga menyantap makanan ini. Pokoknya saya tidak punya uang. Saya penasaran sampai waktunya apakah kalian bisa pergi dari sini dengan mudah. Dev juga ikut duduk kembali sembari tersenyum. Erwin sekeluarga terpana mendengar ucapan ini. Dev, apa maksudmu? Bukankah hari ini kamu yang mentraktir? Kamu ingin mengingkarinya? Erwin bertanya sambil mengerut kening. Tapi sekarang saya tidak ingin mentraktirnya lagi. Saya ingin mengingkarinya. Tidak mau melunasinya. Siapapun tidak boleh pergi. Saya penasaran akankah Jansen menguliti kalian. Ucap Dev dengan ekspresi menjengkelkan. Sekarang orang tuanya sudah tidak berada di sini, Dev tidak perlu lagi memberi muka pada Erwin sekeluarga. Walaupun masih kerabat, tapi Dev mempunyai kesan buruk pada Erwin sekeluarga. Ucapan Dev membuat seluruh anggota keluarga Erwin terpana, mereka tidak menyangka Dev akan mengingkari janjinya. Keparat kamu Dev, jangan menipu kami, cepat bayar. Darrell panik, maju menyerbu ke arah Dev. Melihat Darrell menyerbu ke arahnya, wajah Dev menggelap, orang ini tidak pernah memanggilnya, kakak. Selalu menyebutnya orang tak berguna, Dev sudah lama ingin memukulnya. Darrell menyerbu ke hadapan Dev, yang langsung melayangkan sebuah tamparan ke arahnya, dan membuat Darrell terlempar jauh dan mendarat keras di lantai. Putraku, adik, Erwin sekeluarga tercengang dan berlari mendekati Darrell. Darrell dipapah bangkit berdiri, menatap Dev penuh kemarahan, tapi saat ini dia lebih takut pada Jansen, jika Dev tidak mau melunasi tagihan, maka Jansen tidak akan membiarkan mereka pergi. Ayah, jika Dev si keparat tidak melunasi tagihan, Tuan Jansen akan membiarkan kita pergi? Darrell bertanya gelisah pada Erwin. Jangan khawatir, kakak iparmu memiliki hubungan baik dengan Tuan Jansen, bahkan Tuan Jansen pernah menghadiahkan 2 botol arak premium pada kakak iparmu, bagaimana mungkin akan bermusuhan dengan kita hanya karena kejadian ini? Erwin berkata sambil menatap Charles, Charles, jika nanti Dev tidak mau membayar, kamu yang beritahu Tuan Jansen, supaya Tuan Jansen menguliti Dev hidup-hidup, tapi jangan cari masalah dengan kita. Hah, Charles terlihat serba salah, hanya bisa berseru kaget. Dia sama sekali tidak kenal Jansen, bagaimana mungkin Jansen akan memberinya muka, tapi Charles tidak mungkin mengakuinya, dia terpaksa berpura-pura. Oh iya betul juga, saya hampir lupa. Darrell langsung menjadi tenang, mengelus wajahnya yang sakit, menatap galak pada Dev. Dev, kamu dengar itu, tunggu saja siapa yang akan dikuliti. Dev tidak menghiraukannya, malah menuangkan secangkir teh untuk diri sendiri. Dan saat ini, di luar ruang VIP, Willy dan Jansen berjalan di depan, di belakang mereka beberapa pemimpin berbagai departemen mengikuti dengan wajah ragu. Mereka tidak mengerti, mengapa tokoh besar seperti dia bisa makan di ruang VIP biasa? Apakah sedang melakukan inspeksi mendadak? Jansen membawa Willy ke ruang VIP di mana Dev berada, lalu berkata pada Jansen, Pak Wali Kota, Tuan Dev ada di dalam. Jansen mengangguk dan bermaksud mendorong pintu, dengan sikap menyanjung Salman membukakan pintu untuk Jansen. Pintu ruangan terbuka, Salman melihat Charles dan Erwin sekeluarga sedang duduk di dalam, langsung terbengong. Erwin dan kawan-kawan juga terpana melihat Salman dan Jansen datang kemari. Apa yang kalian lakukan di sini? Salman bertanya kaget. Ayah, kami memang makan di sini, kalian? Charles bertanya dengan wajah keheranan. Pak Wali Kota kemari untuk bersulang dengan Tuan Dev. Ucap Salman terus terang. Mendengar ucapan ini, Erwin seperti sedang bermimpi, dengan gemetar bangkit berdiri. Wajahnya antusias, Pak Wali Kota, sudah merepotkan Anda datang bersulang denganku, saya benar-benar merasa tidak enak hati. Erwin mengambil gelas arak sambil berjalan ke arah Willy, dia mengira Salman telah membantunya menjelaskan pada Jansen, sehingga Jansen merasa tidak enak hati, sehingga datang kemari untuk bersulang dengannya. Minggir, Pak Wali Kota bukan mau bersulang denganmu, melainkan Tuan Chen. Salman tahu Jansen datang kemari pasti bukan untuk mencari Erwin, sehingga mendorong Erwin untuk minggir. Erwin terpana, yang bermarga Chen hanya dia, dan putranya Darrell, tidak mungkin Willy datang kemari untuk bersulang dengan Darrell. Erwin tidak terpikir Dev yang dari tadi duduk diam, tidak mungkin Willy datang kemari untuk bersulang dengan mantan narapidana yang baru keluar dari penjara. Tuan Salman, di sini selain saya, tidak ada Tuan Chen yang lain kan? Erwin bertanya was-was. Salman menyapu pandangannya. Memang benar hanya Erwin sekeluarga. Kalau mengenai Dev, Salman juga tidak berpikir banyak. Seorang pemuda berusia awal 20 tahun, berpenampilan sederhana. Bagaimana mungkin dialah Tuan Chen yang dicari Pak Wali Kota? Pak Wali Kota, kita mungkin salah ruang. Di sini tidak ada Tuan Chen. Salman berkata tidak yakin. Minggir, Jansen mendorong Salman ke samping, lalu berjalan ke arah Dev. Willy juga mengikutinya di belakang, lalu berjalan ke hadapan Dev. Tuan Dev, saya mendengar kamu kemari minum-minum, sehingga saya sengaja datang kemari untuk bersulang denganmu, semoga tidak mengganggu Tuan Dev.
Jreng, situasi langsung hening mencekam, setiap orang membelalak mata dengan wajah tak percaya. Erwin sekeluarga sulit mempercayainya, dan orang-orang yang datang bersama Willy juga sulit untuk mempercayainya. Seseorang yang mempunyai jabatan sebagai wali kota berbicara dengan sungkan pada seorang pemuda berusia 20-an tahun, sangat sukar dipercaya. Hanya Jansen saja yang tertawa dingin sambil menyapu pandangan melihat para hadirin. Orang-orang yang datang bersama Willy tersadar, kalau memang Willy bersikap sungkan kepada pemuda ini, pasti ada alasannya. Mungkin saja orang ini merupakan putra dari tokoh besar kota Ithaka atau kota Gama. Berpikir sampai di sini, orang-orang dari berbagai departemen yang datang bersama Willy maju dan bersulang sopan untuk Dev. Ekspresi Erwin dan keluarga memucat, mata mereka penuh ketakutan. Mengapa para pemimpin besar bersikap sungkan pada Dev? Mereka benar-benar tidak mengerti. Salman juga tidak habis pikir. Dia menatap Erwin, berharap dia menjelaskan padanya, mengapa tidak memberitahunya kalau mereka makan bersama dengan orang penting. Erwin juga kebingungan, bagaimana menjelaskan pada Salman? Katanya Dev adalah mantan narapidana, atau mungkinkah dia adalah seorang tokoh besar? Tuan Dev, araknya enak, saya ambilkan sebotol lagi untukmu. Jansen melihat gelas arak Dev sudah kosong, bertanya padanya. Arak apa? Dev melirik Jansen. Arak Mautai edisi khusus yang kuhadiahkan pada Tuan Dev. Saya lihat sudah habis 2 botol. Jansen menunjuk pada botol kosong. Saya tidak meminum satu teguk pun. Seseorang berkata bahwa Jansen menghadiahkan arak itu padanya dan tidak mengizinkan saya meminumnya. Dev menatap Charles yang ketakutan sambil tersenyum dingin. Keparat, siapa yang meminum arak yang kuberikan pada Tuan Dev? Cepat mengaku. Jansen menyapu pandangannya pada Erwin sekeluarga dengan marah. Kali ini, tatapan mereka semua beralih pada Charles dengan wajah pucat ketakutan. Jangan lihat saya tidak mengatakannya. Kalian yang mengira begitu, tidak ada hubungannya dengan saya. Kedua kaki Charles gemetar, ketakutan setengah mati. Pamor Jansen bagaikan guntur, sekarang dia menyinggung Jansen, bukankah namanya cari mati? Ternyata kamu si keparat kecil, siapa kamu? Kamu berhak menerima hadiahku? Jansen maju 2 langkah ke hadapan Charles, dan langsung mencengkeram kerah baju Charles, muntahkan keluar arak itu. Bang! Pukulan Jansen menghantam perut Charles, yang langsung membuat Charles berteriak kesakitan. Tuan Jansen, jangan pukul lagi, dia adalah putraku, demi saya tolong jangan pukul lagi. Melihat hal ini, Salman bergegas menarik Jansen. Dasar, siapa kamu? Kenapa saya harus memberimu muka? Kamu hanya seorang kepala Dewan Dinas Kesehatan, apa kamu pantas? Jansen melayangkan sebuah tendangan pada Salman, lalu kembali memukuli Charles. Charles meraung kesakitan, Erwin sekeluarga meringkuk ketakutan di pojok ruangan, sekujur tubuh mereka gemetar. Tuan Jansen, berapa harga araknya? Saya akan ganti rugi. Salman tidak mungkin melihat putranya dipukul sampai tewas, dia terpaksa mengatakan akan ganti rugi. Ini adalah arak Mautai edisi khusus, harganya 500 juta sebotol, 2 botol totalnya 1 miliar. Jansen berteriak pada Salman. 1 miliar? Salman tertegun, dia hanyalah seorang kepala departemen kesehatan, baginya 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Walaupun beberapa tahun ini dia menggelapkan tidak sedikit uang, tapi uang yang sudah masuk kantong, bagaimana mungkin rela mengeluarkannya lagi? Jika merasa angka itu terlalu banyak, perintahkan putramu untuk memuntahkan semua arak itu. Sembari berkata, Jansen kembali melayangkan beberapa pukulan pada Charles, membuatnya meraung kesakitan. Tuan Jansen, jangan pukul lagi, saya ganti. Salman mengeluarkan ponselnya dan menggertakkan giginya sambil mentransfer dana sebesar 1 miliar. Setelah menerima uang ganti rugi, Jansen baru melepaskan Charles, lalu berjalan ke sisi Dev sembari berkata, Tuan Dev, saya tidak mengurusnya dengan baik. Saya segera menyuruh orang mengambil arak. Jansen memerintah orangnya mengambil lagi arak Mautai edisi khusus, dan Dev tersenyum dingin menatap Erwin sekeluarga yang gemetar ketakutan. Tadi siapa yang mengatakan jika saya tidak membayar, Jansen akan mengulitiku? Dev bangkit lalu berjalan ke hadapan Erwin sekeluarga. Darrell tidak mampu berdiri karena ketakutan, meringkuk di pojok ruangan, berlindung di belakang badan Erwin dan Gema. Dev, semua ini salah paman, jangan salahkan Darrell, dia masih kecil, jamuan kali ini paman yang bayar, paman bayar. Erwin memohon pada Dev. Jansen, hitung tagihan, Dev berkata pada Jansen. Jansen mengangguk lalu menyapu pandangannya menghitung dalam hati lalu berkata, totalnya 200 juta. 200 juta, kita makan apa saja, kenapa sampai 200 juta? Gema tercengang saat mendengarnya. Diam, Erwin melototi Gema. Ada apa, merasa kemahalan? Perlu saya hitung satu persatu untukmu?
Ucap Yansen dengan mata dingin. Tidak perlu, kami akan bayar. Erwin menggeleng panik, mengeluarkan ponselnya untuk melunasi tagihan. Saat ini Erwin sangat menyesal, jika tahu situasi akan menjadi seperti ini, dia tidak akan memesan begitu banyak makanan. Awalnya dia hanya ingin menyulitkan Dev, sehingga memesan banyak makanan. Ini namanya senjata makan tuan. Pak Wali Kota, pelayanan di kota surau tidak buruk, kan? Seorang kepala Dewan Dinas Kesehatan dan seorang kepala bidang kesehatan mengeluarkan ratusan juta untuk makan, sama sekali tidak berkedip sedikitpun. Dev menatap Willy sambil berkata, Tuan Dev, saya akan menginvestigasi kejadian ini secara menyeluruh. Selesai berkata, Willy menatap Salman dan Erwin, sejak hari ini, jabatan kalian dicabut. Jika terbukti kalian melakukan korupsi, pasti akan mendapat hukuman setimpal. Jreng, Salman dan Erwin terduduk lemas di lantai. Jika mereka diinvestigasi, pasti tidak akan lolos. Pak Wali Kota, Tuan Dev, kita ganti lokasi lain untuk berbincang. Yansen sudah memerintah orangnya untuk menyiapkan ruangan lain. Ya, Willy mengangguk kepalanya, lalu berkata kepada orang-orang yang ikut bersamanya, kalian kembali ke ruangan menungguku, saya segera kembali. Setelah orang-orang itu pergi, Willy dan Dev berjalan keluar dari ruang VIP. Saat Yansen berjalan keluar, dia menatap Salman ayah anak dan Erwin sekeluarga, dengan penuh penghinaan. Sambil memandang punggung Dev, Erwin sekeluarga sangat menyesal. Jika mereka tidak memperlakukan Dev dengan buruk, mungkin akibatnya akan berbeda. Tapi mana ada obat penyesalan di dunia ini? Dev tidak berlama-lama di restoran tersebut, hanya berbincang singkat dengan Willy. Tujuan Willy mencari Dev adalah untuk berterima kasih. Selain itu adalah demi putranya sendiri, dia berharap Dev mengampuni putra, Brett Aston. Dev merasa bukanlah masalah, asalkan Brett tidak memprovokasinya lagi, tentu saja Dev tidak akan mencari gara-gara pada Brett. Ketika Dev meninggalkan restoran, melihat orang tuanya sedang bergegas kemari. Dev, kamu baik-baik saja? Selin bertanya, keringatan. Ibu, saya baik-baik saja, mengapa kalian begitu tergesa-gesa? Dev bertanya dengan ekspresi tak mengerti. Kami takut terjadi sesuatu padamu, saya dan ayahmu mengumpulkan sedikit uang, entah cukup atau tidak. Selin membuka tas tangannya, di dalamnya terdapat uang tunai, ada uang baru, uang lama, uang receh, dan juga uang nominal besar, memenuhi tas tersebut, diperkirakan berjumlah 20-30 juta. Melihat uang tersebut, mata Dev langsung memerah, lalu memeluk Selin sembari berkata, Ibu, tidak usah lagi, Paman Erwin sudah membayarnya. Dev terharu, awalnya dia bermaksud akan mencari kesempatan untuk bertanya pada orang tuanya setelah pulang ke rumah, apakah benar dia adalah anak pungut. Tapi sekarang, Dev tidak ingin bertanya, tidak peduli lagi apakah dia anak pungut atau bukan, baginya mereka adalah orang tuanya. Paman Erwin yang membayarnya, angin apa yang bertiup padanya? Wajah Selin penuh dengan rasa tidak percaya. Sudahlah, baguslah kalau baik-baik saja, ayo kita cepat pergi, jangan berlama-lama di sini. Edward berkata dengan nada mendesak, dia selalu merasa tidak aman jika berlama-lama di sini. Setelah pergi, Dev pulang ke rumah, lalu Selin dan Edward mengembalikan uang yang dipinjam. Sesampai di rumah, Dev bersila di atas ranjang, dan berniat kultivasi sejenak. Tapi bagaimanapun dia berusaha menenangkan dirinya, tetap saja tidak berguna, sebutan anak haram oleh Erwin, tak henti terngiang-ngiang di telinganya. Ah, Dev berteriak marah, menggoyang kepalanya dengan kuat, ingin menghilangkan suara itu, tapi tidak berhasil. Dev tahu, terdapat sebuah simpul di hatinya, jika ingin mengurai simpul ini, cara satu-satunya adalah mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahuinya. Tapi Dev tidak sanggup membuka mulut, dia juga tidak tahu bagaimana membuka mulut. Sejak kecil sampai sekarang, Selin dan Edward selalu menyayanginya, bahkan saat Edward mengajarinya dengan disiplin, juga tidak pernah memukulnya. Dev tidak pernah berpikir bahwa dirinya bukanlah anak kandung mereka, sedikitpun tidak pernah berpikir, tapi sekarang, hati Dev sangat kacau, tidak tenang. Hati Dev bergumul hampir setengah hari, sampai Selin memanggilnya makan malam, Dev baru keluar dari kamarnya. Melihat ekspresi Dev yang muram, Selin bertanya khawatir, Dev, kamu sakit?